Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasir. Saya adalah pendamping PK Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, peserta Diklat Stunting tahun 2021 angkatan 82. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir Diklat Stunting, yaitu mensimulasikan tugas modul 4, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, apakah sehat? Ya, terima kasih kalau sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini, yaitu pada sekolah PKH atau P2K2, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Kenapa saya mengundang pada hari ini P2K2, yaitu merupakan kewajiban ibu sebagai KPM PKH. Untuk memperlancar kegiatan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu, saya mau bertanya, apakah pada pelajaran sebelumnya sudah diterapkan, yaitu pelajaran yang telah disampaikan pada langkah 1, kesejahteraan bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui? Apakah sudah diterapkan di rumah? Ibu Ani, kenapa belum, Bu? Apa? Suami kurang mendukung? Oh, ya, untuk kedepannya harus diterapkan ya, Bu. Yang lain gimana? Sudah diterapkan? Ya, terima kasih kepada yang sudah diterapkan di rumah. Kenapa demikian? Karena itu sangat penting, merupakan pencegahan stunting bagi anak kita. Terus tujuan pertemuan kali ini masih membahas tentang modul 4, Bu, yaitu bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ya, pada minggu lalu yaitu langkah pertama. Sekarang langkah kedua, yaitu hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan membagi 2 kelompok, Bu, yaitu membuat ini, Bu, tabel. Nah, kelompok 1 membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Misalkan kebutuhan fisiknya, hambatannya apa, solusinya apa. Terus kebutuhan mentalnya bagi bayi baru lahir, hambatannya apa, solusinya apa. Itu untuk kelompok 1. Terus kelompok 2 membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Sama ya, Bu. Yang ini hambatannya apa, terus kebutuhan fisik hambatannya apa, solusinya apa. Terus yang kedua kebutuhan mental, hambatannya apa, solusinya apa. Dapat dimengerti, Bu, Ibu? Ya, diskusi sekarang pokoknya dibagi 2 kelompok aja. Kelompok Bu Siti 5 orang, kelompok Bu Ani 5 orang ya. Saya akan membagikan kertas kartonnya. Silahkan isi ya sesuai tabel ini, sesuai tabel yang diberikan seperti ini, hambatan dan solusi. Ibu, mangga. Nah, ini tabel kosongnya ya. Oh, mangga. Jangan, Bu Ani.
Nah, ini Bu Siti 1. Silahkan ibu-ibu diskusi. Saya akan kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Setelah itu nanti ibu-ibu presentasi ke depan atau enggak dikumpulkan hasilnya ya. Silahkan berdiskusi dulu. Seperti ini ya. Hambatan dan solusi. Kelompok 1 tadi sudah mengerti kan? Bagi bayi baru lahir, terus yang udah beres ibu-ibu? Silahkan dikumpulkan ibu-ibu. Dek, ambil deh, tolong itunya deh. Nah, kumpulkan. Itu Bu Ani 1 mana? Ini. Bu Ani 1. Oh ya, udah. Bu Siti 1 mana? Oh ya, bentar. Ada yang mau ke depan dah, Bu? Hah? Pada malu? Oh ya udah. Saya akan bacakan aja di depan ya. Ibu izin berdiri ya. Ya, perhatikan. Oh ini. Oh, kelompok 1 tadi sudah menjawab ya. Untuk kebutuhan hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Tadi kelompok Bu Siti menjawab hambatannya yaitu untuk kebutuhan fisik bayi baru lahir tidak mau menyusui. Oh itu hal yang biasa ya Bu. Hal yang biasa, soalnya ya susah kalau bayi baru lahir susah menyusu. Solusinya apa Bu tadi untuk kelompok 1? Tetap memberi rangsangan pada bayi agar bayi mau menyusui, dibantu dengan bidan, suami dan keluarga. Terus untuk kebutuhan mental bayi baru lahir sering menangis ya Bu. Untuk kelompok 1 ya sering menangis. Solusinya apa? Mencari penyebabnya dan tetap diberikan ASI. Tepuk tangan untuk kelompok 1 Bu. Ya, kasih semangat. Terus kita lihat hasil diskusi untuk kelompok 2. Yaitu kelompok 2 membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Hambatan kebutuhan fisiknya apa tadi? Untuk kelompok 2, ASI kurang lancar. Solusinya konsultasi pada bidan dan tenaga kesehatan ya Bu. Terus yang kedua, ibu mengalami lelah karena mengurusi pekerjaan rumah tangga. Solusinya suami dan keluarga membantu pekerjaan rumah tangga. Terus hambatan untuk kebutuhan mentalnya, yang pertama suami cuek. Karena suami cuek, kurang perhatian. Cuek ya Bu? Oh ya, cuek ya. Solusinya apa? Mengkomunikasikannya dengan suami agar lebih perhatian lagi kepada ibu. Terus yang kedua, kurang mendapat dukungan dari keluarga. Hambatannya kebutuhan mental, kurang mendapat dukungan dari keluarga. Solusinya apa?
harus memberi, apa ini Bu? Terlalu kecil tulisannya, harus memberi pemahaman terhadap keluarga agar lebih perhatian lagi kepada ibu menyusui. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 telah mendiskusikan hambatan dan solusi tentang bagi ibu menyusui. Tepuk semangat untuk ibu kelompok 2, untuk kelompok 2 nih. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Apakah ada yang mau ditambahkan Bu untuk yang kelompok 1, misalkan kebutuhan fisik dan kebutuhan mental, hambatan dan solusi bagi bayi baru lahir? Apa ada? Apa tadi Bu? IMD. Oh ya, inisiasi menyusui Din. Nih hambatannya. Kenapa susah? Solusinya kita berkonsultasi, solusinya berkonsultasi ke bidan atau tenaga kesehatan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 ada yang mau ditambahkan? Kelompok 2? Ya, ada cukup. Oh ya udah. Terima kasih. Oh ya Bu, jadi itu tadi Ibu, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 telah berdiskusi masalah hambatan dan solusi bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi intinya kita harus memberikan pemenuhan kesejahteraan bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui, karena itu sangat penting, merupakan pencegahan stunting bagi bayi baru lahir. Nah, terus solusi berikutnya yaitu kita bisa untuk memastikan dapat dari berbagai sumber Bu, misalkan layanan kesehatan, posyandu, pustu yang ada di lingkungan kita di desa. Jadi ketika misalkan bayi kita susah untuk, misalkan rata-rata bayi susah untuk menyusui ya, bayi baru lahir itu. Ya, kita harus berkonsultasi, jangan diam saja Bu. Kita harus berkonsultasi ke bidan desa atau ke fasilitas kesehatan, misalkan ke posyandu. Kenapa demikian? Karena untuk mencegah anak kita terhindar dari stunting. Pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu kebutuhan dan fisik mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia yang tadi dijelaskan sama saya Bu, yaitu misalkan posyandu, puskesmas, PAUD, BKB, ataupun program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat berupa program sembako, kegiatan P2K2 seperti ini, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, terus pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bu, Ibu? Tidak ada? Oh ya udah, kita tutup saja ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.